See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Jadi, aku dapat cerita dari temenku, orang India, namanya Sonia. Jadi dia cerita, kejadian yang dialamin, ini terjadi waktu dia masih kuliah jurusan teknologi sains semester awal. Saat kejadian ini, dia sedang pergi meninggalkan kampus untuk menghadiri sebuah acara yang bernama Viva Exam. Dan waktu itu, dia lagi seneng-senengnya naik motor roda 2. Dan dia sama kayak aku. Jadi kalau ada yang bonceng di belakang, perasaan tuh khawatir banget, pokoknya berlebihan. Dan bayangin aja, kalau dia lagi ngeboncengin temennya, yang dimana cewek-cewek di India itu kan suka pakai sari kan. Iya, dress tradisional yang biasa dipakai sama perempuan India yang kayak dress gitu loh, tapi dari kain. Nah, kalau di sini mungkin nyebutnya kayak duduknya tuh ngebonceng samping gitu loh. Jadi kayak pastikan keseimbangannya itu sangat-sangat harus dijaga super ekstra. Nah, balik lagi ke ceritanya. Jadi, kampusnya Sonia ini berlokasi di kota dan jaraknya sekitar 3 km dari rumahnya. Waktu itu masih awal tahun, bulan Januari. Dan kalau di India itu, bulan Januari adalah masuknya musim hujan. Sehingga kebayang nggak, perjalanan Sonia ke kampusnya itu harus ngelewatin jalanan yang bolong-bolong alias berlubang-lubang. Plus agak chaos bawa motornya, soalnya lubang di jalanan itu tuh kayak banyak banget. Lumpurnya juga membludak, jadi kayak boro-boro Sonia mau ngebut, mau fokus sama jalanan aja tuh harus super duper ekstra. Kebayangkan pasti kalian betapa ngeliak-ngeliuknya si Sonia lagi bawa motor di keadaan jalanan yang bolong-bolong kayak gitu. Anyway, udah mah lagi rempong kayak gitu, Sonia fokus terus ke arah bawah jalanan. Dan tiba-tiba dia ngerem mendadak motornya karena ada seorang perempuan yang berdiri di tengah jalan. Awalnya si Sonia mau marah, tapi pas dia ngeliat ke arah perempuan ini, wajahnya kok sedih banget gitu. Sambil bilang, tolong boleh nggak nebeng sampai ujung jalan sana? Jalannya terlalu licin, saya sulit berjalan menggunakan sari ini. Ya gimana ya, Sonia mau nolong, tapi kan mengingat ini jalanan ancur banget dan dia harus double, triple waspada kalau ngebonceng orang yang posisinya pakai sari kayak gitu. Jadilah dia dengan berusaha dan sesopan mungkin untuk menolak si perempuan ini. Onti, sangat sulit untuk saya mengendarai motor kalau ada yang bonceng. Dan juga jalanannya tuh jelek dan sangat licin. Yang ada nanti kita malah jatuh, kata Sonia. Tapi tanpa diduga-duga, si perempuan ini maksa banget dan akhirnya main nemplok aja di jok belakangnya si Sonia sambil nyuruh Sonia buruan jalan. Gak usah banyak omong. Lah, ya udah. Sonia ini ceritanya kayak sambil kesel gitu ke aku. Tapi ya udah, akhirnya dia kendarai juga itu motornya saat ada si perempuan asing yang duduk di belakang motornya dia. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata yang tadinya Sonia pikir bakalan rempong bawa nih perempuan naik motor, ternyata tuh enggak. Dimana Sonia justru ngerasa lancar jaya banget nyetirnya, bahkan dirinya sendiri tuh suka, ini beneran nih gue bawanya kayak selancar ini gitu. Sonia pun gak nyangka kalau dia sejago itu, padahal jalanannya super jelek dan ada yang nebeng pula di belakang, duduknya mencong pula gitu.
Nah, karena keasikan dengan gaya mengendarai motornya yang dia anggap keren pada saat itu, si Sonia ini sampai lupa ngajak ngobrol si perempuan yang lagi duduk di belakangnya. Terus tiba-tiba dia inget kan, oh iya ada si auntie di belakang gue. Oke, akhirnya Sonia memelankan gas motornya, terus dia tanya sama perempuan ini, "Auntie, emangnya auntie ini mau ke daerah mana?" Gue merinding. Dengan suara yang sangat parau, perempuan ini menjawab, "Ke tempat yang kamu tuju." Langsunglah Sonia kaget. Dan saat itu juga sekujur tubuhnya merinding. Maksudnya, kok bisa perempuan ini tahu Sonia mau kemana? Sonia kembali mengurangi kecepatan kendaraannya lebih pelan lagi dan mengendarai dengan sangat perlahan. Sonia diem, gak berani ajak ngobrol lagi perempuan itu, tapi tiba-tiba perempuan ini bilang sambil teriak, "Stop!" Gak pikir panjang, otomatis Sonia langsung ngerem mendadak dan stop motornya. Selain karena kaget, Sonia juga panik sama tingkah laku perempuan ini kayak yang kenapa tiba-tiba lu teriak gitu. Sesaat motornya berhenti, sesaat itu juga Sonia merasa jok motor belakangnya tiba-tiba enteng, alias kayak gak ada orang yang naik di belakang. Dan bener, pas Sonia nengok ke belakang, kagak ada orang. Kosong melompong. Sonia mau nangis, dan saat dia ngelihat spion motornya, merinding ya Allah. Di kaca spionnya itu ada perempuan tadi senyum dengan muka yang sangat pucat sambil berkata, "Thank you." Terus perempuan itu ketawa dan dia pergi terbang ke arah atas dengan sangat cepatnya. Dan semua itu Sonia saksiin melalui kaca spion sebelah kiri motornya. Saat gak tahu mau ngapain, yang Sonia lakukan adalah menelpon ibunya sambil menceritakan kejadian barusan yang dialamin. Ibunya Sonia malah ngambek. "Kamu gimana sih? Ibu aja gak boleh naik motor kamu, gak boleh nebeng sama kamu. Sekarang cerita malah nebengin setan." Yang bener nih, masa respon mak gue gini, kata Sonia dalam hati. Mungkin maksudnya bercanda ya, supaya Sonia gak terlalu takut lagi. Ya udah, tapi benar, karena bercandaan nyokapnya itu, akhirnya dengan tekad kuat, Sonia berusaha mengendarai motornya lagi ke kampusnya, tanpa melihat ke arah spion. Dan sampai sekarang, Sonia gak tahu perempuan itu siapa dan maunya apa. podcast.ceritahoror@gmail.com